Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita di hari yang baru ini, biarlah kita dikuatkan, dilayakkan, dan selalu diberkati oleh Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Karena itu marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dan menyerahkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Nya menguatkan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 34 ayat 10. Demikianlah dikatakan, firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, terkadang kita akan menyaksikan begitu luar biasanya Tuhan menyatakan setiap rancangan dan rencananya di dalam kehidupan kita. Karenanya setiap orang yang hidup mengikuti kehendak Allah dan tunduk kepada perjanjian Allah, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan dimungkinkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan, dan kita sesungguhnya adalah orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun cinta kasih Tuhan membuktikan bagaimana perhatian dan kasih-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Maka dengan penyataan kasih ini, Tuhan berfirman mengadakan perjanjian kepada setiap orang yang percaya. Maka perjanjian itu diadakan. Maka ketika Allah sudah mau berjanji, maka Allah tidak akan pernah melupakan janjinya. Maka janji inilah yang akan diperbuat oleh Tuhan. Maka lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ajaib bukan berarti kita mau membuktikan kepada dunia ini seperti seorang tukang sulap yang sedang mengerjakan pertunjukannya dan semua orang tercengang. Tetapi bagaimana Tuhan mau membuktikan di dalam kehidupan kita apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah terencana dalam hati manusia dan pikiran manusia. Itu mau Tuhan nyatakan. Sehingga setiap orang menyaksikan kemuliaan dan kuasa Allah. Maka disinilah Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kehidupan kita yang percaya, sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini menjadi suatu kesaksian, penyataan yang akan memperlihatkan perbuatan Tuhan kepada bangsa di mana kita berada. Maka Tuhan memakai hidup kita untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Maka jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena Tuhan sanggup melakukan apa yang kita tidak sanggup, dan Tuhan mampu mengadakan apa yang tidak pernah dijadikan di seluruh bumi ini. Maka
Ini yang mau diperlihatkan oleh Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena apa yang akan dilakukan Tuhan di dalam sebuah konsep perjanjian adalah memperlihatkan bagaimana Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita, sehingga yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah sungguh-sungguh dahsyat, sungguh-sungguh luar biasa. Siapapun kita hari ini dan bagaimanapun kita sedang menjalani kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan kita sedang mendoakan anak-anak kita, ingat Tuhan telah mengadakan perjanjian. Sehingga perjanjian itu akan dikerjakan oleh Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatan yang ajaib akan dilakukan untuk menyatakan apa yang tidak pernah dijadikan di seluruh bumi ini. Itu akan diperlihatkan di tengah-tengah kehidupan kita di mana kita tinggal pada saat ini. Sehingga perbuatan yang sungguh-sungguh dahsyat itu akan menjadi kesaksian, sehingga seluruh orang yang tidak percaya mengagungkan nama Tuhan kita melalui kehidupan beriman kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami. Sertai kami, jagai kami, dan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.